ini ada faidah. Faidah tentang bulan Shafar, khususnya Rabu terakhir di bulan Shafar. Wa minal mujarrabati lidaf'il balaya wal hifdhi minha. Dan sebagian al-mujarrabati, jadi kitab mujarrabat yang sudah terpercaya, terbukti, lidaf'il balai, untuk terhindar dari bala, wal hifdhil minha, dan juga agar terjaga dari bala tersebut, maka katsbu hadhil ayati wa mahuha wa syarabu ma'iha. Artinya menulis ayatnya nanti di bawah, ya. Menulis ayat apa? Ini ayatnya nanti saya baca dulu. Setelah menulis ayat tersebut, wa mahuha, kemudian dicelupkan ke air. Kemudian setelah dicelupkan ke air, wa syarabu ma'iha, kemudian airnya tersebut diminum. Qala fi na'til bidayat, dan ini keterangan ada di kitab Na'tul Bidayat. Jadi jadi yang menerangkan Shahibul Kitabil Bidayat. Kemudian waruya anna man shalla arba'a raka'atil mu'taqaddimati. Jadi diceritakan lagi bahwasannya barang siapa orang yang sholat 4 rakaat al-muqaddimati, sebagaimana yang telah diterangkan itu. Yang pertama, waktu pertama sholat 4 rakaat. Yang pertama sholat 4 rakaat dengan membaca, setelah baca Fatihah, membaca Inna a'tainakal kautsar sebanyak 17 kali, dan surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 5 kali. Kemudian mu'awwad, artinya membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian berdoa sebagaimana sudah diterangkan itu. Jadi wada'a bid-du'a'il mutaqaddimi aidan, ya, yang sudah saya terangkan itu, doanya Allahumma ya syadidal quwa ila akhirih. Kemudian setelah sholat, jadi sholat dulu, kemudian setelah sholat membaca doa tersebut Allahumma ya syadidal quwa, ya. Kemudian setelah berdoa wa kataba ba'da dzalikah, setelah itu menulis hadhil ayat di sini. Jadi wa ghaslaha bil ma'i, jadi kemudian dibasuh, artinya bisa dicelupkan, jadi ke air. Wa syariba minhu, kemudian airnya tersebut diminum. Amina mimma yunzalu minal bala'i fi dzalikan nahari ila tamabil 'ami. Maka orang yang minum dengan tulisan tersebut, insya Allah diberikan aman terhadap sesuatu apa yang bala yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Rabu akhir bulan Shafar, fi dzalikan nahari, di waktu siang harinya, ila tamamil 'ami, sehingga sempurna dalam 1 tahun dari bulan Shafar ke bulan Shafar. Jadi sebagaimana kemarin saya sudah diterangkan, jadi bahwasannya bala itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini melalui walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, wali kutub atau wali ghaus. Itu yang dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam konteks dalam konteks wali, ya. Jadi dalam konteks min ahli sholihin, min ahli kashfi, wa min ahli tamkin. Karena apa? Karena itu termasuk tujaribus sholihin. Tidak ada dasar qat'iynya di dalam Al-Quran, hadis tidak ada. Apalagi di dalam kitab fikih yang berupa masyru'ah,
dalam syar'i itu tidak ada. Yang ada itu di dalam ghairu masyru', di dalam kitab-kitab yang menerangkan seperti dalam kitab Jawahirul Khamsi, terus jadi Hasyiyah, terus dan banyak kitab termasuk Firdaus, kan Sunnajah kan Sunnajah wasurul dan lain sebagainya banyak. Itu dalam konteks ghairu masyru'ah. Kenapa? Karena ungkapan orang yang soleh, orang yang arif kepada Allah, seorang yang tamkin, orang yang sudah mempunyai dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah, kan sudah saya terangkan itu. Jadi hati-hatilah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap firasatnya orang mukmin. Yang dimaksud di sini orang-orang soleh, orang mukasyafah, orang tamkin. Karena fa innahu yanzuru binurillahi, karena mereka bisa jadi merupakan suatu ijtihadnya sendiri. Karena apa? Arifnya kepada Allah, karena mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ayatu hiya hadhihi. Jadi ayatnya di sini yang disuruh ditulis salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu yang ditulis. Setelah ditulis kemudian dicelupkan ke air, setelah dicelupkan ke air kemudian diminum. Kultu, ini ada keterangan, kultu wa hadhihi riwayatu hiya allati kana yaf'aluha Saykhuna radhiyallahu taala anhu. Jadi ada yang diungkapkan oleh wa hadhihi riwayat, jadi cerita ini, riwayat ini hiya allati kana yaf'aluha, merupakan yang pernah dikerjakan oleh Saykhuna radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud Saykhuna itu kalau dalam ilmu kitab fikih itu Saykhuna yang benar, ada istilah di dalam kitab-kitab itu seperti syekh, seperti Saykhuna, seperti qaul sahih, qaul jadid, jadi qaul qadim dan lain sebagainya, istilah-istilah di dalam kitab-kitab. Jadi dalam Saykhuna itu di dalam kitab fikih ini termasuk Syekh Muhyiddin Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi dan Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad. Ini yang dimaksud Saykhuna radhiyallahu taala anhu. Apa ini yang pernah mengerjakan seperti itu? Dan wahiya ahsanu li umumin naf'i biha lisibyani wan niswani wal 'abdi. Jadi dan itu baik untuk digunakan umum, an-naf'i yang bermanfaat biha lisibyani, bagi anak-anak, orang perempuan dan budak semuanya. Wa nahwi dzalika mimman lam yaqdiru ala fi'la syai'in mimma taqaddama. Dan ditulis dan diminum itu untuk lil umum. Jadi saya misalkan yang menulis, kemudian kalau yang minum itu bukan saya, orang lain, itu yang dimaksud, itu tidak apa-apa. Jadi li umumin naf'i biha lisyibyan wan niswani wal 'abdi wa nahwi dzalika, ini wa nahwi dzalika mimman lam yaqdiru ala fi'la syai'in mimma taqaddama, bagi orang-orang yang takut tidak mampu, tidak tahu membaca, seperti orang tidak tahu menulis, maka cukup hanya minum tersebut. Jadi ala fa'ala syai'in mimma taqaddama, yang diinginkan artinya mengerjakan sesuatu yang tidak mampu, artinya tidak bisa, bagi orang yang tidak bisa untuk mengerjakan sesuatu yang telah diinginkan, artinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca doa dan lain sebagainya, hanya cukup minum air tersebut. Itu insya Allah diberi diselamatkan. Dan perlu digarisbawahi bahwasannya apa yang diungkapkan di sini ini merupakan tujaribus shalihin, merupakan
pengalaman bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermukasyafah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ya dengan ijtihadnya mereka dalam ilmu sufi itu. Artinya dikategorikan dengan ghairu masyru', artinya bukan yang masyru', yang syarat seperti kitab-kitab fikih yang muktabaroh itu. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, mungkin hanya cukup sekian dulu dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kalam, wal 'afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.